Pada zaman dahulu, para ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup itu ke dalam dua kingdom. Tumbuh-tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom Plantae dan hewan dimasukkan ke dalam kingdom Animalia. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengetahuan ilmu biologi, dan setelah ditemukannya mikroskop, maka para ilmuwan mengetahui bahwa ada makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Nah, kemudian dikelompokkan ke dalam kingdom Monera. Protista awalnya dimasukkan ke dalam kingdom Monera ini karena ukurannya yang sangat kecil. Namun, seiring berkembangnya ilmu biologi, Protista keluar nih dari kingdom Monera dan membentuk kingdom sendiri yang kita kenal sekarang, kingdom Protista. Apa sih itu Protista? Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protositos, yang artinya paling pertama. Nah, mereka dinamakan seperti itu oleh para ahli karena diduga mereka adalah makhluk hidup yang pertama yang ada di muka bumi ini. Para ahli memperkirakan Protista sudah ada sejak sekitar 1 sampai 2 miliar tahun yang lalu. Sebelum adanya organisme tingkat tinggi loh. Apa saja sih isi dari kingdom Protista ini? Kingdom Protista isinya adalah makhluk hidup yang bersel eukariotik, yang artinya mempunyai membran king cell. Nah, kalau tidak memiliki membran inti sel disebut prokariotik. Oleh karena itu, Protista tidak termasuk ke dalam kingdom Monera. Kemudian, Protista belum dimasukkan ke dalam kingdom Fungi, Anomalia, dan Planting. Kenapa? Karena Protista masih punya struktur morfologi dan anatomi yang masih sangat sederhana sekali jika dibandingkan dengan ketiga kingdom ini. Protista juga ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Bentuk Protista terbilang sangat unik dan bervariasi. Nah, karena ada yang mirip dengan hewan, tumbuhan, dan jamur. Pengelompokan Protista 3 jenis yaitu yang pertama Protista mirip jamur, yang kedua Protista mirip hewan, dan yang ketiga Protista mirip tumbuhan. Berikut penjelasannya. Protista mirip jamur dikatakan mirip jamur karena dia telah memiliki beberapa sifat yang mirip dengan kingdom fungi, yaitu dengan menghasilkan spora untuk berkembang biak. Kemudian, makannya juga sama dengan cara menyerap nutrisi dari makhluk lain atau bahasa kerennya absorpsi. Kemudian, mereka juga punya hifa, yaitu sel yang bentuknya panjang seperti benang halus. Kemudian dia juga memiliki dinding sel dari selulosa. Sedangkan kalau fungi itu terbuat dari titin, makanya mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam kingdom fungi. Selanjutnya, mereka memiliki fase hidup yang bisa bergerak bebas seperti amoeba. Sedangkan fungi tidak bisa bergerak dan mereka hidupnya sebagai saprofit, yaitu pengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Atau ada juga yang bersifat parasit, yaitu mereka makhluk yang mengambil nutrisi dari makhluk lain. Dan penyebab penyakit Protista mirip jamur terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu Oomycota atau disebut dengan jamur air. Dia punya struktur filamen atau benang-benang halus seperti fungi dan dia tumbuh di hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Kemudian yang kedua yaitu ada Myxomycota, disebut jamur lendir Plasmodium karena memiliki struktur vegetatif berupa kumpulan protoplasma yang disebut Plasmodium. Dan yang ketiga yaitu Acrasiomycota, yaitu jamur lendir seluler, disebut seluler karena Protista ini hunise sehingga sering disebut jamur lendir seluler. Contoh makhluk hidupnya yaitu Oomycota saktrophothologinya, kemudian Nexomycota, ada Pisarum polyspalum yang berwarna kuning cerah, dan ada Biostelum discoideum pada Ataxiomycota. Protista mirip hewan
Protista mirip hewan ini sering disebut juga dengan protozoa. Protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Nah, makhluk hidup ini dianggap sebagai makhluk hidup yang pertama yang berevolusi jadi hewan. Karena mereka yang pertama bentuknya belum kompleks, seperti hewan. Nah, sifatnya hewan ini uniseluler atau satu sel. Karena disusun dari satu sel, ini ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Salah satu alasan protozoa dikatakan mirip hewan karena mereka bisa bergerak bebas, kemudian bersifat heterotrof. Alias, kalau mau dapat energi protozoa, harus mencari makanan nih, dan makan makanan makhluk lain, baik yang hidup ataupun sudah mati. Mereka banyak yang bersifat parasit. Kemudian protozoa yang parasit ini biasa hidup di air tawar. Dan ada yang di air laut. Mereka bereproduksi dengan dua cara, yaitu aksesual dengan membelah diri dan seksual dengan cara konjugasi. Tetapi hanya pada protozoa tertentu yang bisa melakukan konjugasi berdasarkan alat geraknya. Protista mirip hewan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Ziropoda. Mereka bergerak dengan kaki semu atau disebut pseudopodia. Kenapa disebut kaki semu? Karena pseudopodia ini sebenarnya adalah penjuluran dari sitoplasmanya si Zizopoda. Kemudian yang kedua ada flagellata. Disebut flagellata berasal dari kata flagellu yang artinya itu cambuk. Mereka bergerak dengan rambut-rambut atau flagel benang. Flagel inilah berupa rambut panjang yang bisa digerakkan seperti cambuk sehingga menghasilkan gaya dorong yang dapat menggerakkan flagellata. Dari posisi semula, kemudian ada ciliata. Mereka bergerak dengan rambut getar atau cilia. Rambut getar ini rambut-rambut halus yang menempel pada permukaan sisi-sisi tubuhnya, yang kalau berdetak dapat membuat gerakan selanjutnya, yaitu sporozoa. Berbeda dengan yang lain karena tidak punya alat berat khusus, tetapi tetap bisa bergerak dengan bebas. Protista mirip tumbuhan. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan atau juga disebut alga. Semuanya bisa berfotosintesis. Oleh karena itu dikatakan mirip tumbuhan karena mereka memiliki pigmen yang bisa menangkap energi cahaya. Kemudian bersifat autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri. Mereka juga punya dinding sel yang kaku yang tersusun dari kalsium karbonarat, silika, dan protein, yang sedangkan pada tumbuhan dinding selnya itu tersusun dari selulosa. Oleh karena itu mereka tidak bisa dikategorikan ke kingdom Plantae agar tidak mempunyai pembuluh dan organ yang jelas. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar susunan dari tumbuhan protista mirip tumbuhan. Yang pertama ada millet yang menyerupai daun, kemudian ada step yang menyerupai batang atau di sini dia berfungsi sebagai penyongkong, blade, dan ada hongbas yang seperti akar namun fungsinya bukan seperti akar tetapi berfungsi sebagai perekat ke dalam substratnya. Chirosopita, pigmen dominannya yaitu kuning keemasan dan bentuk tubuhnya itu geometris. Nah, contohnya itu Navicula sp. Kemudian ada Chlorophyta hingga menyebabkan mereka berwarna hijau. Dan pigmen yang dimilikinya yang pertama ada dan dominannya adalah klorofil A dan B. Nah, sehingga menyebabkan mereka berwarna hijau. Contohnya adalah Ulva sp. Kemudian ada Rhodophyta rhodon, artinya merah. Nah, dinamakan demikian karena pigmen dominannya adalah ficoeritrin
yang membuat berwarna merah, dan ada juga Gralasiria, bahan pembuatan agar-akar. Kemudian ada Phaeophyta, pigmen dominannya adalah fucsatin, cuman ada di laut. Yang paling mirip dengan tumbuhan contohnya adalah Sargassum. Phaeophyta ini memiliki kandungan asam alginat di dinding selnya yang sering digunakan sebagai bahan tekstil, plastik, dan kosmetik.